Om Swastiastu, selamat berjumpa sahabat belajar. Besok umat Hindu di Bali akan memperingati Hari Raya Saraswati. Nah, muncul pertanyaan di benak kita, benarkah besok adalah turunnya ilmu pengetahuan? Nah, untuk menjawab ini tentu kita akan melihat secara filosofis bahwa Hari Raya Saraswati itu ada 11 rangkaian. Dari 11 rangkaian inilah kita akan bisa mendapatkan gambaran benar atau tidaknya turunnya ilmu pengetahuan atau Hari Raya Saraswati. Itu mulai dari hari Minggu, Kliwon, Wuku, Watu Gunung. Jadi pertama ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Yaitu yang terakhir akan ditutup dengan Pagarosi. Nah, sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama, rangkaian Saraswati akan mulai dengan Watu Gunung Runtuh. Apa sih makna Watu Gunung Runtuh? Watu Gunung Runtuh itu jatuh pada hari Minggu Kliwon, Wuku, Watu Gunung. Mengapa ini disebut Watu Gunung Runtuh? Karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah mencapai puncak kejayaan seperti Watu Gunung. Nah, cuman setiap orang akan memiliki puncak kejayaan masing-masing. Ya, ibaratnya seperti ayam. Ayam ada yang besar, tapi jangan berpikir bahwa sebesar-besarnya ayam tentu tidak akan mungkin sebesar kambing. Demikian juga kambing. Ada kambing yang besar, tentu tidak sebesar kerbau mungkin. Artinya bahwa setiap orang adalah pernah mencapai puncak kejayaan. Nah, di saat mencapai puncak kejayaan, kita lupa diri. Kemudian akhirnya runtuhlah kita. Nah, itulah makna Watu Gunung Runtuh. Kemudian besoknya hari Senin namanya Calung Watang. Setiap orang yang sudah jatuh, yang sudah runtuh, maka dia seperti bangkai. Karena calung watang artinya seperti bangkai. Siapapun yang runtuh pasti akan seperti bangkai. Beda dengan ketika jaya. Di saat mereka jaya, semua orang dekat, banyak punya sahabat, banyak punya teman. Tetapi ketika kita runtuh, semua orang akan menghindari kita, menjauhi kita. Kemudian juga setelah hari Senin, ada hari Selasa, namanya Calung Paidan. Di saat kita runtuh seperti bangkai, maka kita akan diombang-ambingkan isu atau paidan. Artinya paidan dalam bahasa Bali namanya ditarik-tarik. Artinya kita akan ditarik oleh isu beginilah, isu begitulah. Nah, itulah risiko bagi orang yang jatuh. Nah, setelah kita pernah mencapai puncak kejayaan, kemudian kita jatuh seperti bangkai dan diombang-ambingkan oleh isu, maka rangkaian yang keempat adalah hari Rabu yang sering disebut dengan Buddha Urip. Dalam Buddha Urip inilah akan mendapatkan pelajaran kita ingat dengan diri kita. Kalau orang Bali bilang ada istilah tain belek, tain belenget, atau dijelek baru ingat. Inilah makna Buddha Urip. Setelah Buddha Urip, rangkaian yang kelima itu adalah Waraspati Petegtegan. Nah, di saat kita mengalami berbagai macam cobaan, maka kita melakukan introspeksi diri, metegtegan kita. Apa sih yang sudah terjadi dengan diri kita? Itulah di rangkaian yang kelima, yaitu Waraspati Petegtegan. Kemudian besoknya rangkaian yang keenam adalah Sukra Pengredanan. Artinya bahwa kita baru memuja Tuhan. Nah, itulah kodrat manusia. Di saat kita hidup mewah, di saat kita mencapai puncak kejayaan, kita lupa dengan Tuhan. Kemudian di saat kita jatuh, barulah ingat dengan Tuhan. Di saat kita sakit, baru ingat dengan Tuhan. Nah, inilah nilai-nilai filosofis ketika kita memperingati Hari Saraswati, yaitu hari Jumat yang disebut dengan Sukra Pengredanan, yaitu mengingat Tuhan. Nah, dari hari Minggu, Watu Gunung Runtuh sampai dengan Sukra Pengredanan, yaitu pada
rangkaian yang ketujuh itulah namanya Hari Raya Saraswati, turunnya ilmu pengetahuan. Orang barat bilang bahwa experience is the best teacher. Nah, itulah hari Sabtu. Hari Sabtu itulah hari turunnya ilmu pengetahuan. Dari berbagai pengalaman yang sudah kita lalui, kita akan mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang kita sebut dengan pengetahuan. Maka kita menyebut Hari Raya Saraswati. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka tahapan yang ke-8 adalah tentu kita harus membersihkan diri. Jangan sampai lagi hal-hal yang pernah terjadi, yang sudah menyesatkan, yang membuat kita runtuh, tidak lagi terulang. Maka setelah mendapat ilmu pengetahuan, maka kita lanjutkan dengan membersihkan diri. Sehingga rangkaian yang ke-8 namanya Banyu Pinaruh, yaitu membersihkan diri. Nah, kemudian setelah kita membersihkan diri, kemudian apa yang kita lakukan? Kita kembali menghadap Tuhan. Kita memuja Tuhan, berdoa kepada Tuhan semoga hal-hal yang buruk yang pernah kita alami tidak kita alami lagi. Itulah tahapan kita yang ke-9, yaitu namanya Somo Ribek. Nah, agar kita jangan sampai lagi terulang, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan yang ke-10 adalah sabuh emas. Sabuh artinya ikat pinggang atau sabuk, emas artinya logam mulia. Oleh karena demikian, maka setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian kita bersihkan diri, maka ikatlah diri kita dengan kebaikan, dengan emas. Nah, inilah rangkaian Saraswati yang ke-10. Kemudian rangkaian Saraswati yang ke-11 yang terakhir, yaitu pada hari Rabu Kliwon Wuku Sinte, atau yang sering disebut dengan pagar wesi. Pagar artinya pagar, wesi artinya besi. Oleh karena demikian, maka setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, diri kita sudah bersih, dan kemudian kita lindungi diri dan kebaikan, maka jangan sampai terulang lagi hal-hal yang pernah kita alami. Maka kita kelilingi diri kita dengan besi, kita pagari diri kita dengan besi. Artinya bahwa setelah kita mendapatkan pengalaman, jangan sampai pengalaman itu terjadi, maka mari kita pagari diri kita dengan tekad yang membaja, jangan sampai pengalaman-pengalaman yang jelek terulang. Nah, itulah rangkaian Saraswati, ada 11 tahapan yang harus kita hadapi. Oleh karena demikian, sahabat belajar, khususnya umat Hindu, selamat menyambut Hari Raya Saraswati. Semoga apa yang bisa kita petik dari hari raya ini adalah agar kita benar-benar mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dalam rangka menyongsong masa depan kita, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan zaman. Hanya dengan ilmu pengetahuanlah kita akan mampu menghadapi segala ketidakpastian ini. Baik saudara belajar, semoga apa yang tadi saya paparkan ada manfaatnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.